yang membuat kerusakan di muka bumi yang kemudian disingkirkan oleh Yang Maha Kuasa ke dalam perut bumi. Hello everyone, selamat datang di channel saya. I'm new here, masih baru di YouTube, so bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi karena dalam seminggu akan ada 2 video terbaru dari saya. Oke, topik kita hari ini adalah tentang topik yang sudah sering dibahas oleh YouTuber yang lainnya, yaitu tentang Agartha, misteri kehidupan di perut bumi. Ada beberapa misteri di planet bumi ini yang hingga saat ini masih belum dapat dipecahkan. Di antaranya adalah dari mana semua air ini berasal, bagaimana terbentuknya oksigen, kapan lempeng tektonik itu terjadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan dinosaurus di masa lampau, dan masih banyak lagi. Dan dari beberapa misteri itu, ada juga sebuah misteri yang hingga saat ini masih belum dapat dipecahkan, yaitu apa sebenarnya yang ada di inti bumi. Apakah benar bahwa inti bumi ini berisikan lelehan material yang panas? Atau apakah ada kehidupan di bawah sana? Beberapa peneliti geologi berdasarkan riset mengatakan bahwa permukaan bumi ke inti bumi itu berjarak 6.371 km. Dari permukaan, kita akan melewati kerak bumi atau biasa disebut dengan crust sedalam 35 km. Kemudian lapisan mantel atas yang bersifat padat dan mantel bawah yang sedikit cair. Setelah itu baru sampai ke lapisan inti bumi. Dan lapisan itu pun terdiri atas 2 lapis, yaitu lapisan atas yang berisikan lelehan besi dan nikel, dan lapisan kedua berisikan padatan besi dan nikel. Sementara itu pada tahun 2013, peneliti geologi mengemukakan bahwa inti perut bumi ini memiliki temperatur 6.000 derajat Celcius atau 1.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Namun uniknya, dalam sejarah manusia, kita baru bisa menggali sedalam 12 km saja, yaitu lewat pengoboran kolam super deep borehole. Karena belum ada yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya apa yang ada di inti bumi, sehingga beberapa orang percaya bahwa isi bumi ini sebenarnya kosong alias kopong. Pemahaman bahwa inti bumi sebenarnya kopong pernah dicetuskan oleh Edmund Halley pada tahun 1692. Ia adalah seorang astronomer dan ahli geofisika yang pertama kali menemukan komet Halley. Ia meyakini bahwa bumi memiliki kedalaman 800 km dan terdiri atas 2 cangkang bulat serta sebuah inti. Dan di antara 2 cangkang bulat tersebut terdapat sebuah ruang hampa atau yang dikenal dengan teori Hollow Earth. Kemudian pada abad ke-19, John Clive Sims Jr. dan Jeremiah N. Reynolds adalah 2 orang yang masih mempercayai teori tersebut dan mempertahankan teori tentang Hollow Earth. Seperti yang pernah diceritakan dalam buku Banfard's Folly pada tahun 2001, John Clive yakin bahwa bagian kutub utara dan kutub selatan sebenarnya ada lubang yang mampu mengantarkan kita ke pusat bumi. Teori dunia hamba ini mengantarkan kita pada kemungkinan bahwa sebenarnya ada kehidupan lain di inti bumi yang tidak kita sadari. Pada tahun 1886, seorang okultis asal Prancis bernama Alexandre Saint-Yves d'Alfetre lewat buku yang berjudul silakan dibaca sendiri, yang menuliskan kesaksian asli dan meyakinkan dari keberadaan bangsa Agartha. Menurut dia, bangsa Agartha tinggal di gua yang jauh di bawah sana. Ia juga bilang bahwa sebenarnya bangsa Agartha adalah bangsa yang dulunya adalah bangsa penguasa di atas muka bumi, yang tersingkirkan ke dalam inti bumi pada zaman Kali Yuga. Itu tepatnya kira-kira 3.200 tahun sebelum Masehi. Ia juga menceritakan bahwa kehidupan bangsa Agartha sangatlah indah seperti daratan Himalaya di Tibet. Jadi di dalam inti bumi dipercayai ada kehidupan yang jauh lebih maju daripada kehidupan kita di atas permukaan bumi. Serta manusia-manusia di sana hidupnya sangatlah damai, yang jauh melebihi kehidupan manusia-manusia di atas permukaan bumi. Cerita tentang bangsa Agartha ini memiliki akar dari kultur agama Hindu. Nama Agartha sendiri dipercayai oleh umat Hindu, terutama umat Hindu yang ada di Tibet, yang konon namanya diambil dari Aryavarta. Sementara itu dalam kepercayaan umat Buddha, Agartha dikenal dengan nama Agarthi. Sementara itu dalam kitab suci Al-Quran diterangkan pada surat Al-Taha ayat 6-7 yang menceritakan tentang sebenarnya apa yang ada di langit
di bumi dan di inti bumi. Selain ayat tersebut, ada juga di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj, atau dalam umat Kristiani dipercayai dengan nama Gog dan Magog. Apabila kita kaitkan dengan kesaksian Saint Yves tadi, semua ini memiliki keterkaitan yang sangat menarik untuk dibahas. Diriwayatkan bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yavids, putra Nabi Nuh alaihissalam, di mana kaum ini diibaratkan simbol keburukan umat manusia yang membuat kerusakan di muka bumi, yang kemudian disingkirkan oleh Yang Maha Kuasa ke dalam perut bumi dan memiliki kehidupan kekal di sana. Jika semua ini dikaitkan, kita bisa mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog adalah bangsa Agartha yang dikatakan oleh Saint Yves tadi. Dan teori bangsa Agartha ini diperkuat dengan beberapa pengakuan dari orang-orang yang mengaku telah sampai ke Agartha. Pengakuan pertama berasal dari Admiral Byrd. Awalnya dia melakukan perjalanan ke Kutub Utara pada masa setelah Perang Dunia berakhir pada tahun 1947. Ketika dia melakukan perjalanannya, ia melihat pemandangan yang tidak lazim, karena tiba-tiba dia berada di tempat yang memiliki pegunungan, hutan, sungai, yang merupakan pemandangan yang tidak lazim yang ada di sana. Ia mengaku bahwa ia mendapatkan sebuah petunjuk dari seorang tetua yang mengaku berasal dari tempat yang bernama Agartha. Tetua tersebut mengatakan bahwa manusia permukaan bumi memiliki hati dan jiwa yang brutal. Pengakuan kedua berasal dari Carl Jünger. Ia adalah seorang anggota dari kapal selam tentara Nazi, di mana di dalam kapal selam yang ditemukan kosong tanpa awak, ada beberapa peta dan titik-titik koordinat sebuah tempat, serta sebuah surat dari Carl Jünger. Di dalam suratnya, ia mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya telah sampai ke inti bumi. Dan ia mengatakan juga bahwa mereka tidak akan kembali ke atas permukaan bumi lagi. Bahkan di dalam suratnya, ia menjelaskan bahwa bagaimana cara untuk bisa mencapai ke inti bumi di mana ia dan tentara lainnya berada. Sejauh ini belum ada penyelidikan lebih lanjut tentang titik-titik koordinat tersebut. Sebelumnya juga tokoh-tokoh terkenal ternama seperti Plato, Galileo Galilei pernah membuat teori yang mengatakan bahwa kemungkinan ada kehidupan di inti bumi, beserta dengan pendapat dan perhitungan mereka masing-masing. Pada akhirnya, misteri tentang Agartha ini masih menjadi tanda tanya besar, karena belum ada kepastian dari para ahli akan kenyataan kehidupan yang ada di inti bumi. Dan Tuhan menyimpannya sebagai sebuah keajaiban yang akan terbuka pada masanya jika itu benar adanya. Oke, kalau saya pribadi 50-50, percaya dan tidak percaya. So, what do you think? Kamu di tim mana? Percaya atau tidak percaya? Atau tim bodo amat? Oke, cukup sekian video kali ini. Silahkan diketik di kolom komentar bagi kamu yang memiliki saran untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya.